Ya, oke. Sorry terputus karena dapat telepon. Hmm, ya resikonya lah itu di telepon keputus. Tapi saya harus lanjutkan karena bedahnya malah belum ada ini. Tadi cuma membaca sharing, bedahnya malah belum ada, udah keputus. Oke, begini teman-teman. Tadi diawali eh, tadi live stream saya bedah bukunya ya. Tadi saya awali sebelum baca aja, saya awali dengan sebuah pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu apa? Spot tempat saya sekarang parkir itu bukan spot yang favorit bagi saya. Karena tempat parkir ini itu bener-bener sangat berdekatan, mepet banget sama mobil-mobil yang lain. Ini ada di bawah gedung ya. Nah, biasanya saya kalau parkir itu ada di tempat yang di luar, bawah pohon rindang gitu ya. Tapi itu bukan favorit bagi mobil-mobil pengantar yang lain, karena mereka lebih senang yang ada di area parkiran gini ya, karena kan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nah, kenapa ini bukan tempat favorit saya? Ya karena ini kalau saya live stream di sini nih, masang HP, ngomong di HP itu pasti banyak yang ngeliatin. Pasti banyak yang ngeliatin gitu. Nah, dan itu sudah membuat gak nyaman kan. Tetapi untuk pagi hari ini ya apa boleh buat. Saya ada di sini dan memang kondisinya juga tidak nyaman ya. Oke. Pagi ini ya, ini yang kemarin tur ke Bali itu pada datang hari ini. Jadi di sini, jadi kalau teman-teman bisa bayangin ya, di sekitar saya itu emak-emak teman-teman. Semua yang jemput itu wah tadi lebih rame, dan Anda juga bisa lihat tadi di belakang saya. Nah, ini video kedua karena tadi keputus. Jadi oke. Jadi ya, selama saya bedah buku, selama saya live stream, itu di kiri kanan saya itu emak-emak pada liatin. Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Masih mending kalau saya juga emak-emak. Tapi ini saya bukan emak-emak. Mereka pasti membayangkan, ini bapak-bapak ngapain sih, alay banget sih di depan HP gitu ya, terus ngoceh gitu. Dan memang betul, selama saya baru mulai siap-siap aja udah pada liatin, karena kan saya juga nyalain lampu nih ya. Kalau nggak nyalain lampu ya kurang terang saya bacanya gitu, baca bukunya kurang terang. Jadi bener-bener saya kayak di akuarium yang ada lampunya, dan mak-mak itu sambil bisik-bisik sambil ketawa-ketawa. Nah, tetapi ya, ini mak-mak artis-artis sosialita. Ya, ini tadi di depan, kiri, kanan, belakang udah ngumpul sambil ngeliatin gue. Lah gimana orang mereka bener-bener nempel gitu ya. Tapi ada satu pembelajaran ya. Mungkin Anda pun juga mengalami ini. Anda merasakan mau melakukan hal yang benar, tapi pakewo, sungkan. Karena itu bukan hal yang biasa Anda lakukan. Teman-teman, semua orang sukses melakukan hal yang tidak biasa dilakukan. Karena hal yang biasa dilakukan tidak membuat mereka sukses. Ayo Mbak Ina Agus Rindil Cilacap 1602, sampean kapan lo live streaming kok kayak luar biasa toh. Live streaming apa pernah. Nah, misalnya Anda mau live stream di rumah majikan, ya pasti itu melakukannya selalu gak nyaman, selalu gak nyaman. Kenapa? Ya karena Anda tidak pernah di rumah majikan ngomong di depan HP. Ya Anda pasti merasa gak nyaman diliatin, sama seperti saya hari ini diliatin. Anda mau live stream di saat ngantar anak majikan sekolah, ya Anda pasti juga gak nyaman melakukannya, karena tidak pernah Anda sambil ngantar sekolah ngomong alay di HP. Anda sibuk berpikir apa kata
orang-orang yang melihat kegiatan Anda itu. Jadi tidak ada masalah malesnya tuh enggak gitu ya. Saya enggak males live stream, Pak. Hanya saja itu tidak nyaman gitu karena ada orang-orang yang melihatnya. Nah, apa yang saya rasain saat ini adalah contoh sempurna untuk itu semuanya. Ya. Anda bayangkan sekarang mereka nunggu anak-anaknya yang barusan pada turun, terus sekarang masih ngumpul dulu di kelompok-kelompoknya gitu, nggak bisa langsung diajak pulang sama maknya. Nah, sambil mereka bosen nih, mak kan bosen nih ceritanya, mak kan bosen nih nungguin dulu anakku udah datang tapi kok nggak bisa segera pulang gitu. Nah, ada tontonan bapak-bapak yang kayak orang gila live stream. Jadi sambil ngelirik-ngelirik ke sini, curi-curi pandang gitu ya, takut juga menyinggung perasaan saya, takut gitu ya. Tapi mereka mendapat hiburan dengan ngeliatin ada orang live stream. Jadi ibaratnya kayak Anda itu live streamnya di dalam kereta api gitu. Bayangin, Anda live streamnya di dalam kereta api, ada orang-orang yang lagi bosen gitu ya dengan perjalanannya, nggak nyampe-nyampe, belum nyampe. Terus liatin Anda live stream, apapun topik Anda, mereka nggak tahu topiknya, tapi kan hiburan ya, betul nggak? So, kalau tidak karena mau sukses, jelas saya nggak mau ngelakuin ini. Ya, ini uji nyali banget gitu. Dan sampai saat ini sampai saya ngomong ini masih dilihatin tuh sama mak, masih. Sampai saat ini masih dilihatin sama mama, masih sampai sekarang. Dan di sebelah kiri maupun kanan saya ada mobil, ada juga yang nunggu, mungkin pembantunya atau babysitternya gitu ya. Itu mau ngeliatin saya semua. Ini adalah prakteknya baca buku. Kalau saya tidak punya impian yang kuat, jadi begini, kalau disambungin nih sama bahasanya Stephen Covey, ada orang-orang yang tindakannya itu disetir sama lingkaran pengaruh di luar. Dia ngelakuin apa karena itu sesuai dengan apa kata orang. Dia tidak melakukan apa karena itu juga dia merasa aneh di mata orang. Jadi apapun tindakannya itu disetir sama lingkaran di luar sana. Sementara ada orang-orang yang sudah mempunyai karakter dan prinsip yang kuat dalam hidupnya, tindakannya dia disetir oleh karakter dia, inti di dalam. Dan percaya deh sama saya ya, Anda mungkin beberapa dari Anda mungkin berpikir ini, ya Pak Abe mah pede aja udah diamond, Pak Abe udah diamond ya pede lah, nanti dulu. Kalau saya di lingkungan di luar sekolah ini, bisa aja saya bilang saya diamond. Kalau saya di depan Anda, bisa aja saya bilang saya diamond. Tapi di sini itu diamond semua. Cuman mereka diamond pengusaha hotel, diamond pemilik kafe, diamond kapolda, kapolres, diamond jenderal, diamond pemilik restoran, diamond pemilik travel agent, diamond artis. Artinya mereka di sini semuanya yang tadi ngeliatin saya semuanya itu gak ada satupun yang orang dengan penghasilan di bawah 30 juta, di bawah 40 juta nggak ada orang tua yang di bawah penghasilan di bawah 40 juta di sini nggak ada. Ya artinya saya apapun yang saya lakukan di sini itu bersama dengan orang-orang yang level ekonomi dan suksesnya sama gitu loh. Artinya ya saya kalau aneh bener-bener aneh, itu sama seperti kalau saya TKW, ya saya nggak melakukan live stream di sekitar TKW lain pada lihat gitu ya. Yang saya pikirin cuman wajah Audrey, yang saya pikirin cuman wajah Al, yang saya pikirin adalah masa depan mereka, yang saya pikirin adalah sekolah terbaik mereka, yang saya pikirin itu rumah untuk mereka. Itu makanya saya tetap lakukan, padahal sangat tidak nyaman ya. Diamond mungkin ya pede-pede aja ngelakuin ini di sekitar orang-orang yang bukan diamond. Nah ini semua pengusaha ya teman-teman. Aku kan dicap orang gila, bener-bener capnya itu kan MLM orang gila. Dipraktekin hal ini. Nah oke, sekarang tentang topik tadi, pernyataan misi keluarga.
Disarankan sama Stephen Covey bahwa mulai sekarang kita punya keluarga ya, kita yang punya keluarga, kita semuanya kan punya keluarga, entah kita ada keluarganya di Indonesia terpisah sama kita di luar negeri ataupun bersama. Biasakanlah untuk punya misi keluarga, misi yang ditulis bersama. Mungkin bagi Anda berpikir gini, nggak usah neko-neko lah Pak, saya orang desa. Ya sudah selesai kalau kayak gitu teman-teman. Ketika kita sudah mengkelompokkan bahwa kita itu orang desa yang artinya kita bilang saya nggak mau berubah. Ya, kalau ngomong gitu kan artinya saya nggak mau berubah. Saya orang desa, saya nggak mau berubah. Tidak mau lebih maju, tidak mau. Nah, baik teman-teman. Kalau ada orang tua yang mikir kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kan kasihan anaknya. Anaknya akan hidup dan terus bertumbuh. Ketika orang tua meninggal pun anaknya ini akan terus menjalani kehidupan. Tapi kalau orang tuanya aja udah mikir kayak gitu, orang tuanya mah enak banget kalau udah meninggal wah tinggal masuk surga. Nah, ini yang menjalani kehidupan di dunia ini kan anak kita. Jadi, marilah membuat misi bersama. Marilah membuat misi bersama keluarga kita. Dan itu bukan hal yang neko-neko. Itu hal yang sederhana, yang simple aja. Anda pikir harus kumpul bikin tulisan? Enggak. Ambil contoh sebuah kesepakatan seperti misalnya kalau di keluarga saya tuh kita ngobrol nggak ada tulisan gitu ya. Nggak ada tulisan, nggak ada. Tapi kita ngobrol terus bagi tugas. Saya nyiramin bagian halaman, nyiramin halaman depan, nyiramin halaman belakang, kemudian lantai-lantai yang di bagian garasi, ya, terus galon, ngangkat galon, gitu ya, terus ngosek WC, gitu. Nah, udah pekerjaan itu saya. Terus kalau Bu Sari itu tugasnya nyapu, ngepel. Tetapi kalau untuk ngepel, karena itu berat juga, itu kalau dia capek ya nggak usah. Maksudnya bagi tugas. Karena dia udah masak, sudah segalanya lah, macam-macam DKP gitu, nyuci dan sebagainya. Walaupun nyuci tinggal masukin terus tinggal angkat aja kan ke mesin cuci. Audrey tugasnya adalah bersihin semua kamar tidur, gitu, ngepel, nyapu, terus ganti spray enggak, lalu nyuci semua piring, semuanya, gelas, piring, semua, panci segalanya itu Audrey, ya. Lalu Al tuh beresin semua mainannya, karena dia setiap kali main kan buang semuanya gitu ya di lantai. Dia harus beresin semua mainannya. Oke, itu adalah misi pertama, ya. Lalu ada hal yang kita sepakati bersama. Pokoknya setiap hari ada waktu untuk ngumpul bareng. Harus. Ya. Setiap hari harus ada doa bareng, terutama ketika saya di rumah. Karena kan saya membagi tugas antara nginep di rumah sama nginep di rumah ibu gitu ya. Nah, itu harus ada doa bareng. Gitu. Ya, kadang-kadang memang itu dilanggar. Tetapi kalau sudah membuat misi, maka misi itu sendirilah yang memanggil kita gitu. Misi itu, pernyataan keluarga itu yang memanggil kita. Jadi ada doa bersama untuk mengucap syukur. Lalu saat ini sedang siapa yang lagi ada tugas, misalnya kakak lagi ada tugas, kakak lagi ada ujian, saya lagi ada target penting gitu ya, atau dedek lagi ada tugas penting gitu ya. Nah, itu didoakan bersama-sama gitu. Ini bukan hal yang sempurna. Saya tidak sedang ngomongin bahwa keluarga saya sempurna. Keluarga kami banyak sekali kekurangannya, amat sangat banyak kekurangannya. Namun kami belajar untuk lebih baik. Dan salah satu cara untuk mengikat kebersamaan dan kasih sayang keluarga, salah satunya sama. Pernyataan misi keluarga, bukan pernyataan misi pribadi. Kita sudah belajar pernyataan misi pribadi, tapi sekarang pernyataan misi keluarga. Nah, tentu saja pernyataan misi keluarga itu tidak bisa efektif kalau kita tidak punya pernyataan misi pribadi. Artinya gini, komitmen sama keluarga, perhatian sama keluarga, kasih sayang sama keluarga tidak akan pernah bisa kita lakukan, kita miliki kalau kita sendiri gak pernah punya perhatian sama diri sendiri, gak pernah memperbaiki diri, gak pernah memberi kasih sayang sama diri sendiri. Begitu.
Bagaimana Pak kalau misalnya saya ini posisinya ada di luar negeri? Siapa bilang pernyataan misi keluarga itu harus dalam satu ruang dan waktu yang sama? Enggak juga. Anda bisa membuat sebuah kesepakatan dalam keluarga Anda yang melibatkan kebersamaan dan disepakati bersama. Contoh, misalnya janjian setiap hari apa, jam berapa punya waktu ngobrol. Jadi jangan punya waktu ngobrol karena lagi sempet. Walaupun tiap hari ada waktu ngobrol, tapi kalau melakukannya hanya kalau sempet, tidak ada waktu tetap khusus gitu ya, percayalah suatu saat itu akan hilang karena tidak sempet. Dan masalah sempet nggak sempet itu kan sangat pribadi, sangat subjektif menilainya. Kadang-kadang kita mikirnya itu sebenarnya nggak penting, tapi lagi malas aja gitu, lagi bete. Jadi harus ada kesepakatan. Kapan, jam berapa, hari apa kita ngobrol nak. Ibu akan meluangkan waktu di luar jam kerja, di luar jam follow up, di luar jam ini. Kita doa bareng juga misalnya. Kumpulin juga kakak atau dedek. Pokoknya setiap hari ini jam sekian kita ngumpul lewat video. Itu harus. Nah, itu hanya hal kecil, komitmen kecil. Tetapi itu membangun kebersamaan, ya, membangun ikatan. Nah, sekarang pokoknya kalau mau melakukan sesuatu tuh hanya judulnya kalau sempet, padahal bisa diatur waktunya. Tapi kalau judulnya hanya kalau sempet, ya siap-siaplah bubar semuanya gitu. Saya harapkan lewat TNC ini dan acara bedah buku ini, karena program untuk sukses juga bedah buku, ya kita memperbaiki diri. Nah, apakah target ini cocok banget ya? Apakah target free trip itu bisa mengikat keluarga, mengikat kasih sayang dan kebersamaan keluarga? Sangat bisa. Apakah menyelamatkan GTR itu bisa mengikat kasih sayang keluarga? Sangat bisa. Contoh, Mbak Ananisa sudah melakukannya tuh. Jadi ibunya join, ibu. Saya gini, contohnya gini deh, yang juga dilakukan oleh tim kita ya. Dia menjoinkan ibunya atau dia menjoinkan anaknya. Saat ini ya beda dengan kalau nggak ada free trip ya. Ini disesuaikan dengan free trip. Dia menjoinkan ibunya atau dia menjoinkan anaknya. Pada saat ibunya join ya, atau anaknya itu dijoinkan, berarti kalau itu join bronze misalnya, kalau itu join bronze, berarti anak atau ibu yang dijoinkannya ini itu kan sudah mengumpulkan omset untuk voucher free trip gitu. Dan si dianya itu kan juga sudah satu dapat bonus sponsor, lolos GTR ya. Dua, dapat tiket Mas Royal otomatis karena sudah lolos GTR, bisa lanjut Royal. Nah, yang ketiga, dia dari omset ibunya juga mengumpulkan voucher free trip. Jadi ibunya dapat voucher free trip, dianya dapat voucher free trip. Contoh lagi, kalau ibunya misalnya kemarin udah join, ibunya diselamatkan GTR, jadi ibunya biar dapat GTR nih misalnya. Nah, ada yang dia punya prospek join di bawah ibunya gitu ya, tapi kan dia yang ngerawat gitu ya. Ibunya dapat GTR, ya, ibunya dapat GTR sama seperti Mbak Anissa itu kan, ibu beliau, Ibu Kumairah ya, itu kan dapat GTR karena Mbak Anissa punya prospek dijoinkan di bawah Ibu Kumairah. Ibu Kumairah dapat bonus sponsor, Ibu Kumairah lolos GTR. Nah, dan Mbak Anissa juga dapat bukan dari bonus sponsornya ini, tapi dari bonus pasangan, karena omset di sini dipasangkan dengan omset sisa di sebelahnya. Omset dari Bu Kumairah, dari ibunya, itu membuat Bu Kumairah dapat tambahan omset untuk voucher free trip. Dapat nih tambahan omset untuk voucher free trip. Dan omset itu juga naik ke atas ke Mbak Anissa, sehingga Mbak Anissa juga dapat masukan omset untuk voucher free trip. Nah, ketika hal ini dilakukan bersama-sama sama keluarga, bukankah
ada sebuah komitmen bersama? Bukankah ada sebuah kebersamaan, sebuah ikatan yang melihat tujuannya itu sama? Saya ngelakuin ini, kamu ngelakuin ini, kita kerja bareng untuk tujuan bersama. Saya sudah kangen ibu, ibu sudah kangen sama anak. Kita bersama-sama sukses lewat TNC ini. Jadi sebenarnya ya nyambung sekali, amat sangat nyambung. Saya juga sarankan untuk leader saya, ayo, anakmu udah punya KTP kan? Nah, anakmu udah punya KTP, udah. Untuk bulan ini, biasanya kan kita nggak sarankan ya, nanti anak-anak itu manja ya. Sama aja dijoinkan tapi nggak sukses gitu karena manja. Tetapi untuk bulan ini kasusnya berbeda. Untuk bulan ini karena ada voucher free trip, anak dijoinkan dulu aja. Supaya apa? Supaya si anak juga sudah dapat omset dari dia bergabung itu, apalagi misalnya promo gold. Wah, dari dia bergabung saja punya omset 3.900 promo gold. Ya itu sudah kena voucher itu anak itu. Ya kan, sudah ngumpulin voucher itu bulan ini untuk free trip. Dan itu juga membuat orang tuanya yang jadi sponsornya juga ngumpulin voucher dari si anak ini. Jadi anaknya dapat, omsetnya juga naik, ke orang tuanya dapat. Dua-duanya kena voucher. Nah, bagi orang tuanya dapat bonus sponsor. Gitu. Lolos GTR bisa lanjut ke Royal. Nah, ini artinya apa? Coba bayangkan teman-teman, dua-duanya kena free trip nanti. Ya, misalnya acaranya kemanapun nggak penting lah, mau ke Borobudur lah, mau ke pantai mana lah, mau ke gunung mana, silahkan aja. No problem dengan itu. Tapi seandainya kemudian dapat bersama-sama, berangkat bersama-sama, bikin video bareng, ngomong bahwa sedang ada di acara sukses trip, luar biasa rasanya. Atau kalau itu anaknya berangkat gitu ya, emaknya nggak dapat cuti gitu ya, emaknya cuma dapat uangnya kan, diganti uang, anak yang berangkat itu, ya anaknya bisa ngomong terima kasih mama karena bantu aku untuk kena reward ini. Teman-teman, ibu saya ini seorang TKW Singapura misalnya, dan lewat usaha ini, lewat TNC, saya dibantu sungguh-sungguh, saya kena free trip. Jadi saya ngerasain luar biasa sekali bisnis ini, bisa bikin saya jalan-jalan. Saya harapkan ibu juga bisa pulang, tapi ibu lagi tidak dapat cuti gitu, nggak diizinkan sama majikan. Itu ibu diganti tuh sama uang gitu. Luar biasa, ayo teman-teman, sukses di TNC-nya. Lewat usaha ini juga, lewat reward ini juga, ibu bisa pulang dan kumpul lagi sama saya, bla bla bla. Coba Anda bayangkan teman-teman, kejadian ini cuma bakal sekali loh. Dari TNC di tahun ini cuma bakal sekali. Nah, kejadian yang cuma sekali itu, korbankan apapun gak usah takut. Kecuali kalau kejadian itu berulang lagi loh, nanti itu akan ada reward yang berbeda lagi. Entah mungkin syaratnya bisa lebih susah gitu kan. Kalau sekarang ini syaratnya mudahnya minta ampun, omset di bawah kita, dia kena voucher, juga omset itu naik ke kita, kitanya juga kena voucher, kan luar biasa. Oke, itu aja teman-teman, dan sorry untuk untuk kali ini live-nya terputus, tapi no problem, saya kan ngedit ya, tak sambung lagi aja nanti. Semoga bermanfaat, sukses selalu.